Bapak Ibu semua, teman-teman, dimanapun Anda berada ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di online Grand NDT kali ini dan saya pribadi senang sekali karena dipercaya, ditugaskan oleh support system kita One Vision dan juga upline leader Anda semua. Dan hari ini saya tidak akan bermaksud menggurui ya, tetapi saya ingin sharing saja tentang satu sesi yang akan menjelaskan tentang 7 langkah ya. Nah, saya izin screen share. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi aja, Bapak Ibu. Nah, ini ada pernyataan menarik ya, bahwa penyebab kegagalan di bisnis MLM yang paling sering terjadi adalah dua sebetulnya ya. Yang pertama, cara kerjanya yang salah, karena memang industri MLM atau network marketing ini unik Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyamaratakan dengan bisnis tradisional atau bisnis konvensional di luar sana ya. Dan yang kedua, tidak membangun kebiasaan yang benar. Nah, terus gimana dong caranya untuk kita bisa berhasil membangun aset di sini? Tentunya cara cerdasnya adalah kita mengikuti cara yang memang sudah terbukti. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan banget ya, bisa segera mendapatkan starter pack, karena di starter pack ini dijelaskan cara-cara yang memang sudah terbukti. Kemudian yang kedua, mempelajari dan melakukan hal-hal basic atau hal-hal dasar. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari di core meeting. Tadi setengah jam sebelum mulai NDT kita ada core meeting ya dengan Pak Johan Wijaya, seorang 3 Diamond Gold Lion. Tadi keren banget penjelasannya. Jadi saran saya Bapak Ibu bisa kejar core meeting ini di bulan depan ya, kalau seandainya sekarang belum ikut core meeting. Nah, syaratnya apa? Syaratnya minimal membership bronze dan berhasil mengajak minimal 10 prospek nonton OP online atau mengikuti webinar OP online selama 1 bulan. Sebelum kita masuk ke 7 langkah, ada golden rules atau aturan emas yang benar-benar kita harus pegang bersama. Apa itu? Ini bisnis saya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita selama ini masih harus dipantau sama upline mentor kita, harus disuruh nonton webinar online, harus disuruh dengar nepi, baca buku, menjalankan bisnis ini, artinya kita belum sepenuhnya menjalankan bisnis ini. Karena golden rule di bisnis ini, kalau Anda mau besar bisnisnya, ya, ini yang harus dipegang. Ya, ini bisnis saya sendiri. Nggak harus full time, tetapi full heart gitu ya. Menganggap bahwa ini bisnis saya sendiri. Jadi kalau misalkan kita gagal, kita nggak akan nyalahin orang lain. Dan kalau misalkan kita sukses, ya itu juga pemeran utamanya adalah kita. Karena ini adalah bisnis saya sendiri. Jadi fokusnya itu sepenuh hati dan berusahalah mandiri secepat mungkin. Di awal kalau misalkan kita belum tahu, ya cari tahu ke upline. Nah, langkah yang pertama yaitu impian dan sikap positif. Ini penting banget Bapak Ibu ya, karena ini adalah modal terbesar di bisnis ini ya. Yang pertama impian dan yang kedua sikap positif. Sekali lagi lebih lengkapnya Anda bisa dengarkan di starter pack dan nanti di sesi terakhir juga ini akan dibahas lebih dalam lagi dan saya masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua adalah pemakai produk ya atau user. Nah, yang disarankan oleh support system kita adalah menggunakan minimal 3 produk setiap bulan. Nah, kenapa sih penting pakai produk sendiri? Karena ini adalah langkah untuk menjaga aset terpenting, yaitu kesehatan. Bayangkan ketika kita udah cukup berhasil, tetapi kesehatan bermasalah, artinya si kesehatan itu juga akan merogoh kocek kita atau merogoh uang kita gitu ya, dan kita juga nggak akan terlalu menikmati si sukses tersebut. Kenapa? Karena ya kesehatannya nggak ada gitu kan. Artinya kesehatan adalah satu aset yang paling penting yang harus kita jaga, walaupun mungkin usia kita masih muda saat ini. Tetapi kita perlu jaga, salah satunya dengan memakai produknya. Kemudian juga dengan memakai produk, kita akan lebih mengenal produk bisnis kita sendiri. Dan ini juga akan sangat-sangat bermanfaat bagi duplikasi jaringan. Kalau misalkan kita terbiasa dengan pakai produknya, nanti grup kita, organisasi bisnis kita juga akan melihat, oh iya mentor saya juga pakai produk. Akhirnya mereka juga akan membudayakan untuk pakai produk ini. Dan yang paling penting, seorang wirausahawan itu pasti menggunakan produknya, gitu ya. Katakanlah yang punya mobil Honda atau petinggi-petingginya mobil Honda, itu boleh jadi bisa aja beli
mobil merek sebelah gitu ya, katakanlah Toyota gitu. Tapi itu nggak akan mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka menjaga image atau mereka menjaga apa namanya rasa kepemilikan mereka gitu ya. Nah, itu pentingnya pakai produk. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah buat daftar nama. Nah, ini penting banget. Bisnis saya juga rasanya kurang begitu berkembang di awal. Kenapa? Karena saya menganggap remeh, menganggap enteng langkah yang ketiga itu, yaitu daftar nama. Jadi dulu saya nggak bikin tertulis, saya cuma nginget-nginget aja. Akhirnya bisnisnya juga nggak berkembang terlalu bagus gitu ya. Nah, Anda jangan lakukan kesalahan yang sama seperti saya di awal, tapi pastikan Anda membuat daftar nama gitu ya. Ada dua hal penting untuk membuat daftar nama ini. Yang pertama, ditulis. Memang harus tertulis gitu ya. Kalau misalkan cuma diinget-inget doang, banyak lupanya. Dan yang kedua, jangan pilih-pilih ya. Di awal ditulis aja dulu, karena nanti cara milihnya ada sesuai sistem ya. Nah, ini biasanya kalau kita minta praktek 1 menit ya, itu Bapak Ibu teman-teman banyak nih ya hasilnya, ada yang bisa nulis 10, ada yang bisa nulis 15, ada yang bisa nulis 20. Saya izin skip sesi prakteknya. Nah, tapi ya dari pengalaman itu dalam 30 menit, insya Allah pasti bisa menulis 50 nama, bener nggak? Ya. Nah, sekarang kalau masing-masing bisa menulis 50 nama aja, maka potensi daftar namanya itu adalah 50 daftar nama kita, dan 50 daftar nama ini kalau misalkan diminta membuat daftar nama lagi, mereka akan juga bisa menuliskan 50 lagi. Artinya 50 daftar nama menulis 50 atau 50 dikali 50 sama dengan 2.500 nama. Ditambah daftar nama kita sendiri sama dengan 50. Jadi ketika kita menulis daftar nama ini dengan benar dan dengan serius gitu ya, maka kita akan memiliki potensi nama yang sangat-sangat luas untuk kita membangun bisnis ini. Dan ketika kita ketemu 4 bintang 8 aja di kaki berbeda, maka kita udah menjadi seorang God Lion dengan potensi income ratusan juta. Menarik apa? Menarik banget. Ya, apalagi kalau bangun jalur ya, cukup 2 aja. Nah, kerja sama tim, kita bisa mendapatkan potensi income maksimal 65 juta per minggu atau 260 juta per bulan. Nah, cara memprioritaskan daftar namanya, Anda silahkan pelajari di starter pack sekali lagi. Nah, ini saya bahas singkat aja. Jadi setelah kita menulis nggak dipilih-pilih, ya nanti kita bikin kolom di sampingnya, boleh diisi kolom alamatnya, atau boleh diisi nomor WA-nya. Nah, ini yang mau saya bahas adalah di FAST-nya ini ya. Anda lihat, nah F itu artinya finansial. Ya, kita coba menilai orang tersebut dari segi finansialnya, yang menjadi pembanding adalah kita sendiri. Jadi umpamanya nih Pak Andi, kira-kira finansialnya Pak Andi ini ya kita lihat aja gitu ya, dari lifestyle-nya, dari kesehariannya gitu. Sekenal kita sama Pak Andi, kira-kira finansial Pak Andi ini seperti apa. Sekali lagi, yang jadi pembanding adalah kita sendiri. Jadi kalau misalkan Pak Andi ini finansialnya di atas kita kasih nilai 3. Kalau misalkan finansialnya sama dengan kita kasih nilainya 2. Kalau misalkan finansial Pak Andi ini di bawah kita kasih nilainya 1 gitu ya. Umpamanya Pak Andi ini finansialnya di atas kita, berarti kita kasih 3. Nah, kemudian ambisi. Ambisi ini kemauan untuk mencapai sesuatu. Sekali lagi, yang jadi pembandingnya adalah kita. Kalau misalkan Pak Andi ini lebih berambisi daripada kita, kasih nilai 3, kalau sama 2, kalau di bawah 1. Umpamanya ini ambisi Pak Andi nggak terlalu bagus gitu ya, kita kasih 1. Nah, kemudian supel ya, S-nya itu supelitas. Kira-kira channel-nya banyakan mana, temennya banyakan mana, gaulnya mudahan mana, pinteran siapa. Kalau misalkan supelnya itu Pak Andi di atas kita, kasih nilai Pak Andi 3. Ya, kalau misalkan sama 2, kalau misalkan kurang 1. Oke, umpamanya ini supelitasnya ini Pak Andi, kita kasih nilainya 3 karena di atas kita. Kemudian teachable. Nah, teachable ini mau belajar. Artinya kalau kita ngobrol sama Pak Andi ini mau dengerin kita nggak ya? Kita bisa kasih pengaruh nggak ke Pak Andi? Kalau misalkan bisa, ya berarti teachable-nya Pak Andi ke kita nih besar, kita kasih nilai 3. Kalau misalkan ya kadang iya, kadang enggak, kita bisa kasih nilai 2. Atau misalkan Pak Andi ini orang yang nggak terlalu dengerin kita adalah orang yang nggak terlalu bisa pengaruhin Pak Andi, misalkan kayak gitu ya, kasih nilai teachable-nya 1. Nah, kemudian kita totalkan di kolom SP itu adalah totalnya. Jadi 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Nah, kita juga boleh kasih keterangan umpamanya Pak Andi ini manajer gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama ke nama-nama berikutnya.
gitu ya. Begitu terus. Nah, setelah kita lakukan itu, nantinya kita akan ketemu yang memang skor SP-nya itu tinggi. Nah, ini perlu kita prioritaskan. Tapi nggak mesti kita garap sendiri. Kenapa? Karena barangkali kita baru di bisnis ini. Maka dari itu, kita bisa minta bantuan dari upline mentor kita untuk menggarap SP tinggi ini. Gitu ya. Kenapa? Karena upline mentor kita adalah orang-orang yang sudah lebih pengalaman. Nah, setelah kita garap daftar nama, kemudian langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah langkah keempat, yaitu buat janji. Nah, tujuan buat janji adalah hanya untuk mendapatkan janji, bukan untuk menjelaskan bisnis. Ya, keuntungan membuat janji mengetahui prospek mana yang siap untuk menghadiri OP atau HM online di waktu tersebut. Ya, jadi kita janjian dulu, nggak asal sebar link, sebar link, sebar link, sebar link gitu. Kurang efektif gitu ya. Nah, cara bikin janjinya, yang pertama, prioritaskan mengundang SP tinggi di awal untuk menonton OP atau HM online. Takutnya keburu diajakin sama tetangga gitu ya. Nah, yang kedua, linknya jangan di-broadcast. Ini saya udah coba dan sangat-sangat tidak efektif. Nah, yang ketiga, usahakan minimal undang 10 orang untuk diajak menonton bareng webinar. Jadi nanti hukum Pareto berlaku gitu ya, kita ngajak 10, memang nggak akan ikut semua, tapi dengan kita ngajak yang benar, ngajak yang dengan cara yang menarik, nanti akan muncul orang-orang yang memang sedang mencari peluang. Ya, jika ditanya ini webinar apa, Bapak Ibu boleh jelaskan webinar penjelasan peluang bisnis menarik yang bisa dikerjakan secara online dari rumah, tentu dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Silahkan disesuaikan. Kemudian langkah yang kelima, yaitu presentasi. Nah, kita perlu ingat nih, tujuan presentasi adalah memberikan informasi bisnis ini kepada prospek. Ya, memberikan informasi bisnis, gitu ya. Jadi nggak usah baper sama hasil, gitu ya. Kita melepaskan diri, kita coba melepaskan diri dari hasil, karena tugas kita adalah memberikan informasi. Kayak gitu ya. Nah, jenis presentasi, ada yang namanya one on one. Kalau one on one itu artinya kita presentasi ke satu orang prospek. Ada juga yang namanya home meeting. Home meeting ini adalah istilah untuk presentasi kepada lebih dari satu orang prospek. Nah, home meeting sekarang ya kita bisa lakukan dengan cara home meeting online gitu ya, selama masih masa pandemi ini. Nah, persiapan apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentunya install aplikasinya, dan salah satu aplikasi yang disarankan adalah Zoom. Juga Bapak Ibu disarankan untuk tidak memakai email utama gitu ya, jadi bisa pakai email yang lain. Yang kedua, untuk meeting maksimal 4 orang, bisa melalui atau bisa pakai WhatsApp conference. Yang ketiga, tentunya siapkan kuota atau WiFi ya. Namanya bisnis ada operasional gitu ya, dan operasional di saat online sekarang kita perlu ready untuk urusan kuota atau WiFi. Jangan sayang-sayang gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, harus berhenti di satu tempat atau jangan sambil jalan, gitu ya. Ini penting banget ya, benar-benar ketika meeting online itu ya, khusus nggak disambil nyetir kemana gitu ya, sambil jalan kemana, kurang profesional rasanya gitu ya. Yang kelima, pastikan koneksinya bagus. Yang keenam, sangat dianjurkan menggunakan laptop atau PC, karena banyak fitur-fitur yang lebih mendukung ketika kita pakai laptop atau PC ya. Yang ketujuh, jika terpaksa menggunakan handphone, usahakan pakai flight mode dengan koneksi WiFi sehingga lancar mengikuti pertemuannya. Jadi nggak keganggu sama notifikasi-notifikasi yang lain. Yang kedelapan, konfirmasi ulang ke prospek bahwa link pertemuan dikirim 10 menit sebelum acara. Jadi kita juga confirm bahwa orangnya itu bakalan ikutan si HM online-nya gitu ya. Jadi dicek ulang gitu. Yang kesembilan, pastikan prospek nonton sampai akhir. Katakan pada prospek bahwa setelah selesai acara, kita akan lanjutkan sebentar membahas strategi bisnisnya seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak yang ikutan dah langsung kabur gitu ya. Tapi setelah home meeting online atau OP online, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, membangun engagement atau keterikatan yang lebih dekat lagi gitu ya. Jadi high touch-nya juga coba diusahakan dapat juga gitu ya. Kemudian setelah presentasi, langkah keenam adalah follow up. Nah, follow up ini juga penting banget, Bapak Ibu ya, karena follow up adalah tindak lanjut setelah presentasi. Presentasi itu ibaratnya nanam, dan follow up itu ibaratnya manen. Jadi kalau kita cuma rajin presentasi, tapi nggak pernah follow up, kita rajin nanam, nanti yang panennya boleh jadi orang lain gitu ya. Jadi kan nggak nyaman gitu ya, bahaya juga. Makanya kita juga harus lakukan follow up ini ya. Dan waktu ideal untuk melakukan follow up itu
nggak lebih dari 2 kali 24 jam dan disarankan langsung setelah presentasi ya udah kita juga langsung follow up aja gitu ya. Karena kalau kelamaan biasanya prospek juga lupa isi presentasinya apa kayak gitu ya. Kemudian kita bisa belajar cara follow up yang benar ini melalui sekali lagi ya CD Starter Pack. Di sini juga dibahas tentang follow up dan juga upline aktif Anda. Ingat ya, upline yang aktif. Kita bisa belajar follow up dari mereka gitu ya. Nah, ini tips untuk follow up online. Yang pertama, usahakan gunakan Zoom meeting karena bisa menggunakan slide. Yang kedua, jika mendesak bisa juga menggunakan WA conference maksimal 4 orang. Yang ketiga, closing bisa menggunakan chatting WA. Yang keempat, gunakan metode fill fail found. Artinya kadang-kadang prospek kita itu ada keberatan, ada kendala untuk segera mulai, ya kita jangan langsung bantai, jangan didebat gitu ya, tapi kita coba mengerti dulu keberatannya dia, feel ya, merasakan, kemudian felt kita juga kebayang atau kita juga pernah mengalami kalau misalkan pengalamannya itu relate atau mirip sama kita, ya kemudian found, kita menemukan solusinya, umpamanya, wah kan sekarang saya nggak ada modal nih gitu ya untuk mulai usaha. Nah, kita bisa feel gitu ya, "Oh gitu ya Pak, saya ngerti. Saya juga dulu, sempet kok punya kendala seperti itu," felt ya. Kemudian found, "Sebetulnya Pak, bisnis ini memang dirancang untuk kita bisa mulai, dengan modal yang memang, minimal," gitu ya. Nah, nanti Bapak bisa coba pilih produknya dulu aja, budget Bapak berapa, nah, nanti saya bantu Pak, yang penting kita mulai dulu aja. Misalkan kayak gitu ya, found gitu ya. Atau kita juga bisa refer ke Netpi gitu. Ini Pak ada orang dulunya juga secara modal sangat-sangat terbatas tapi bisa sukses luar biasa. Saya kira background-nya sama nih kayak Bapak. Kalau misalkan saya kasih linknya, Bapak mau dengerin Pak gitu. Misalkan ya, phone gitu kan. Nah, intinya kita coba ngertiin dia dan kita ajak dia mulai dari posisi dia yang memungkinkan saat ini. Kemudian juga bisa dengan gali kendala menggunakan teknik kupas bawang ya. Jadi ketika mereka cerita tentang kendalanya mereka, itu boleh jadi bukan itu kendala sebenarnya gitu. Jadi kita bisa bilang, kalau misalkan itunya, bisa disolusikan, "Bapak mau jalanin bisnis ini?" Gitu. "Enggak sih, tapi, sebetulnya saya juga lagi ada projekan yang lain, jadi saya nggak punya waktu." "Oke Pak, kalau misalkan Bapak seandainya punya cukup waktu untuk menjalankan bisnis ini, karena bisnis ini bisa dijalankan secara online dari rumah, kira-kira Bapak jadi jalankan bisnis ini." Nah, terus dikupas kayak gitu ya. Walaupun namanya ngupas bawang kan mata kita perih gitu ya. Ya barangkali ketika kita kupas bawang juga kita jadi gemes gitu ya dengerin, mereka ngomong kayak gitu kan. Nah, tapi, itu, bisa kita lakukan untuk nanti ketemu nih sebenarnya, eee, keberatan dia tuh apa gitu. Jadi ketika kita solving, ketika kita coba menyelesaikan bisa lebih, tepat sasaran gitu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan tanya jawab untuk mencari hot button, kita bisa ngobrol-ngobrol, maksudnya hot button itu kita nemu nih kira-kira motivasinya dia apa, ya, kemudian harapannya dia apa, nah sampai kita ketemu hot button-nya atau, apa sih sebenarnya yang, kira-kira menggerakkan dia gitu ya. Dan yang paling penting ini, Bapak Ibu, teman-teman ya, saya juga nggak selalu ketemu sama, orang yang menyampaikan kendala, karena apa? Karena saya terapin, tips yang terakhir, yaitu jangan pernah bertanya, "Bapak tertarik nggak?" atau "Ibu tertarik nggak?" gitu. Jangan dikasih pilihan iya atau enggak gitu ya, karena orang yang lagi bingung, masih ragu juga, cenderung nyari aman gitu kan. Jadi dia, eee, ada cenderung ke milih enggaknya gitu ya. Nah, tapi kita bisa tanyakan, "Kira-kira nih Pak," atau "Kira-kira nih Bu," atau "Kira-kira nih Bro, Sis," gitu ya, "tadi setelah ikutan OP online-nya, mana yang paling menarik menurut kamu?" Nah, pertanyaan itu kan akan memantik pikiran untuk berpikir dan ketika kita bertanya pertanyaan yang tepat, "Kira-kira tadi yang menariknya di bagian apa?" Nah, dia otaknya atau pikirannya akan berpikir, "Oh iya, tadi menarik soal income-nya. Oh iya, tadi menarik soal cerita spesial sharing, pembicara yang closing-nya," misalnya kayak gitu ya. Jadi dia fokus ke, hal yang menarik. Nah, setelah tindak lanjut nanti kita akan mendapatkan 2 hasil. Yang pertama, dia bergabung, aktif, atau menjadi konsumen. Nah, yang kedua, belum bergabung. Nah, kalau belum bergabung, kita bisa minta referensi atau bisa jadikan, pelanggan, ya. Nah, ini, ada
sedikit tips untuk manajemen pelanggan. Jadi yang pertama, target kita sederhana Bapak Ibu ya, miliki 10 sampai 20 pelanggan aja dan buat daftar pelanggan. Nah, kemudian daftar pelanggannya bisa dibuat seperti ini, Anda boleh lihat di slide. Yang kedua yang paling penting adalah hubungi pelanggan setiap bulan secara rutin, sehingga kita bisa memiliki 2.000 sampai 3.000 PV tiap bulan dari pemakai produk aja gitu ya. Nah, yang ketujuh, alat bantu. Nah, alat bantu ini juga penting banget. Tujuan menggunakan alat bantu biar terbantu, gitu ya. Jadi yang pertama, mempermudah Anda menjalankan bisnis ini. Yang kedua, duplikasinya berjalan dengan cepat. Untuk masukin paku ke tembok, ya bisa aja pakai batu, tapi agak repot gitu kan. Nah, kenapa enggak kita ngambil alat bantu yang tepat, yaitu palu. Nah, sama di bisnis ini juga, kita bisa aja ngandelin diri kita sendiri doang gitu ya untuk menjalankan bisnis ini. Tapi biasanya hasilnya juga nggak akan terlalu maksimal. Kenapa? Karena tujuan kita, target kita adalah membangun organisasi dengan jumlah yang besar gitu ya. Maka dari itu kita perlu alat bantu untuk dua tujuan ini. Yang pertama, kita bisa pakai buku positif ya. Yang kedua, kita bisa pakai CD audio, dan ini ya kita budayakan ke diri kita, ke tim kita, biar apa? Biar sumber daya manusia di organisasi bisnis kita ini terus meningkat. Dan karena ini bisnis manusia, ketika organisasi bisnis kita SDM-nya meningkat, insya Allah income omset pun meningkat. Nah, dan yang ketiga yang sangat-sangat penting juga adalah pertemuan. Nah, ini ada namanya pertemuan umum ya, opportunity preview, kemudian hari ini kita ikutan NDT, kemudian nanti juga ada vision seminar gitu ya. Nah, kemudian ada yang bersyarat. Jadi ketika Anda mau mulai bisnis ini, Anda ikut yang umum. Tapi kalau misalkan Anda mau besar di bisnis ini, kejarlah yang bersyarat. Yang pertama ada core meeting ya, kemudian ada core producer day, Anda jadi CP di minggu pertama. Yang ketiga ada Royal Weekend, syaratnya Royal. Yang keempat ada namanya Crown Life, syaratnya Crown gitu ya. Jadi pastikan Anda hadir di core meeting dan core producer day berikutnya gitu ya. Mulai sekarang pasang goal, saya harus datang ke core meeting berikutnya dan saya harus datang di core producer day berikutnya. Ini adalah acara yang sangat-sangat luar biasa untuk pertumbuhan pribadi Anda, personal Anda, dan grup Anda tentunya. Ya. Yang terakhir, saya sedikit jelasin nih tentang PBO. Jadi kunci keberhasilan untuk memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi. Ya, satu kata ini adalah satu kata yang penting banget kalau kita ingin punya bisnis sebesar Pak Erik, ya, Pak Rizky, Pak Ruli, dan leader-leader yang lain. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri dengan menjadi seorang CP atau core producer. Jadi core producer ini adalah orang inti, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan kita menjadi core producer ini biasakan setiap bulan, dibudayakan, dan ikutilah PBO atau parameter bisnis One Vision. Nah, gimana sih caranya jadi core producer day? Gimana sih caranya menjadi core producer gitu ya? Kok ada day-nya gitu ya? Gimana caranya menjadi core producer atau CP? Ada 6 syaratnya. Ya, yang pertama minimal membership silver, yang kedua punya starter pack ya, sekali lagi, dan nanti ada kodenya, silakan diinput di TMIS. Yang ketiga terdaftar NETP, jadi ada namanya Network Education Tools Program, program audio gitu ya, dan itu kita bisa langganan bulanan biar dapat setiap bulan 2 judul, dan itu penting banget ya. Yang keempat, presentasi minimal 8 kali sebulan ya, kita biasakan untuk presentasi minimal 8 kali sebulan ya, mau online mau offline dipersilahkan gitu ya. Kemudian PPV minimal di 650 PV dan TNPV total di 3.000 PV. TNPV itu adalah omset grup kita keseluruhan selama periode 1 bulan. Nanti akan dijelaskan oleh mentor kita juga di sesi yang ketiga. Kemudian setelah jadi CP, kita duplikasikan ya ke 3 kaki kita atau 3 leg kita gitu ya. Dan ketika kita bisa membantu 3 leg kita menjadi CP, kita akan menjadi royal. Dan ini ada syarat-syarat yang lain, nanti Anda bisa pelajari dengan mentor atau leader Anda ya setelah NDT kali ini. Dan step yang ketiga yaitu crown. Nah, ini makin keren lagi nih, ini udah 4 leg yang cukup kuat, 3 legnya royal, 1 legnya CP, kemudian ada namanya ambassador. Nah, ambassador ini punya 3 crown, 1 CP, dan step yang kelima adalah majesty. Wah, ini majesty ini kalau kita cari di kamus terjemahan artinya yang mulia gitu ya. Jadi memang majesty ini secara aset memang udah sangat kuat gitu ya. Punya 4 orang crown, 4 leg crown dan 1 orang CP ya. Ini catatannya jumlah jalur bebas, catatan PPV adalah pembelanjaan pribadi, perkembangan dan penjualan ditambah gitu ya. Intinya Bapak Ibu, terakhir dari saya,
kejarlah aset, insya Allah omsetnya ngikut, tapi kalau misalkan kita hanya fokusnya omset, aset belum tentu kebentuk. Jadi kalau misalkan kita mau nyampe ke satu tempat yang kita pingin gitu ya, kita pingin punya aset, kita pingin passive income, kita pingin income-nya besar, dan kita pingin income-nya itu long last gitu ya, jangka panjang, maka kita ikuti peta yang udah disusun sama orang-orang sukses yang udah nyampe ke tempat yang kita pingin. Nah, apa itu? Itu adalah yang barusan saya jelasin.